Kisah nyata, terlempar dari liang lahat. Jasad ulama ini ditolak bumi. Mulutmu adalah harimaumu. Kalimat ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga lisan seseorang agar tidak menimbulkan musibah. Banyak ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan hal itu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Quran Surat Al-Ahzab. Ucapan yang harus dijaga bukan hanya yang berhubungan dengan sesama manusia saja, melainkan juga ucapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika seseorang berdoa, harus benar-benar menjaga ucapannya, sebab Allah akan mengabulkan setiap permintaan hambanya jika Allah menghendaki. Berhubungan dengan itu, kisah yang diceritakan dari channel Tafakur Fiddin ini menunjukkan betapa Allah mengabulkan permintaan hambanya meskipun berupa hal yang kurang masuk akal. Kisah ini ketika seorang pemuda bernama Ali bin Muhammad pergi ke suatu daerah untuk tujuan berperang. Di situ ia menjumpai seorang ulama yang sebut saja namanya Syekh Fulan tengah memberikan kajian di masjid. Selepas kajian selesai, Ali kemudian mendekati Syekh Fulan dan kemudian berkenalan dengannya. Setelah berbicara panjang lebar, Syekh Fulan kemudian memberikan Ali tawaran. "Sudikah kamu bergabung dengan kelompokku?" tanya Syekh Fulan. Mendengar itu, Ali paham akan konsekuensinya dari tawaran Syekh Fulan itu. Suatu saat jika kelompok itu berperang, maka Ali diharapkan untuk ikut juga. Ali kemudian menerima tawaran tersebut dan kemudian ikut berperang pada kelompok pertamanya itu. Menjadi kelompok Syekh Fulan, Ali kemudian tinggal bersamanya. Ali merasa senang tinggal bersama Syekh, lantaran ia bisa melihat segala aktivitas yang dilakukan oleh Syekh Fulan. Ali melihat betapa rajinnya Syekh Fulan mengerjakan sholat setiap malam, serta puasa dan ibadah lainnya. Namun suatu hari, pimpinan daerah tersebut mengumumkan akan mengadakan peperangan. Dan saat itu, terdapat 1.000 relawan yang akan bersiap berperang, di mana salah satunya adalah Syekh Fulan, begitu pula Ali. Singkat cerita, saat peperangan terjadi, Allah kemudian menakdirkan kelompok yang di mana Ali berada memenangkan peperangan. Namun saat itu, Syekh Fulan gugur dalam peperangan. Ia kemudian menjadi salah satu dari yang gugur dan mati syahid. Jenazah Syekh Fulan kemudian diurus sebagaimana mestinya dan hendak dikuburkan. Ketika dikuburkan dan dimasukkan ke liang lahat, bumi bergetar hebat. Jasad Syekh Fulan tiba-tiba terlempar keluar sejauh 10 zirah. Hal ini kemudian membuat orang-orang yang berada di sekitar bertanya-tanya. Kuburan baru pun kemudian digali. Namun hal yang sama lagi-lagi terjadi kepada jenazah Syekh Fulan. Ketika jenazah sudah berada di liang lahat, tiba-tiba bumi bergemuruh, tanah bergetar hebat dari yang pertama. Jenazah Syekh Fulan kembali terlempar lebih jauh daripada sebelumnya. Ketika kuburan kembali digali, lagi-lagi hal yang sama terjadi. Saat itu seakan tanah tidak mau menerima jasad dari Syekh Fulan. Kemudian tiba-tiba muncul suara dari tanah. Semasa hidup, lelaki ini ingin dibangkitkan dari dalam perut binatang buas dan burung, dan kini Allah telah mengabulkan doanya. Oleh karenanya, tinggalkan saja jasad ulama ini. Mendengar itu, para pelayat pun kemudian meninggalkan jenazah Syekh Fulan tergeletak begitu saja. Wallahu a'lam bishawab.